Tata cara melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu dijelaskan di beberapa kitab fikih. Saya akan membacakan satu kitab fikih yang berjudul Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis yang sangat luar biasa, yang mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Syawal, yang mana orang yang berpuasa di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. Coba bayangkan, luar biasa bukan? Mari kita simak hadisnya. Dalam kitab Sahih Bukhari halaman 484, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail bin Ja'far akhbarani Sa'ad bin Sa'id bin Qais an Umar bin Thabit bin Harith al-Khazraji an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Luar biasa sekali hadis ini. Orang yang berpuasa selama 1 bulan Ramadan, kemudian setelah Lebaran, dalam artian setelah Idul Fitri, dia itu kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Wah, ini luar biasa teman-teman. Coba bayangkan, kita mungkin tidak mampu berpuasa selama 1 tahun. Karena dengan kesibukan kita banyak pekerjaan, banyak tugas, kesehatan yang belum tentu kita, ya alhamdulillah diberi kenikmatan seperti ini. Dengan kita berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, pahalanya itu sudah sama seperti berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah, luar biasa. Banyak yang bertanya, bagaimana sih Ustadz caranya melaksanakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal tersebut? Apakah dimulai sejak tanggal 2 Syawal hingga berturut-turut selama 6 hari, ataukah dikerjakan di pertengahan, ataukah di akhir bulan Syawal, ataukah yang penting kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal walaupun tidak berturut-turut. Tata cara melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu dijelaskan di beberapa kitab fikih. Saya akan membacakan satu kitab fikih yang berjudul Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'. Pada kitab ini akan membandingkan dari berbagai 4 mazhab. Bagaimana pendapatnya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan juga Hambali. Bagaimana? Marilah kita baca bersama-sama. Al-Fiqh ala Madhahibil Arba' juz 1 halaman 430. Yundabu shaumu sittatin min Syawalin mutlaqan biduni syurutin indal a'immatis salasati. Yundabu disunahkan saumu sittatin apa puasa 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal mutlakon secara mutlak. Artinya secara mutlak di sini adalah tanpa syarat apapun.
Dengan teks selanjutnya biduni syurutin indal a'immati salasati. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali, ini tidak ada syarat apapun untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa khalafal Malikiyah itu berbeda dengan Imam Malik. Kalau menurut pendapat mazhab Malikiyah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga disunnahkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Nanti syarat-syaratnya kita jelaskan di akhir ya. Ini tata caranya seperti ini. Wal afdalu ayyasumaha mutatabi'atan biduni fasilin inda syafi'iyati wal hanabilati. Wal afdalu adapun yang utama ayyasuma ialah berpuasa siapa orang yang berpuasa akan 6 hari di bulan Syawal mutatabi'atan hari berturut-turut. Jadi yang utama berturut-turut. Kalau 6 hari langsung 6 hari tidak boleh. 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa, itu tidak boleh. Artinya bukannya tidak boleh, tapi tidak disunahkan seperti itu. Jadi keutamaannya itu harus berturut-turut. Mutatabi'atan biduni fasilin, tanpa adanya pemisah. Langsung berarti berturut-turut ya. Atau dalam bahasanya kontinu, langsung ya, berkesinambungan seperti itu. Itu menurut Syafi'i dan Hambali. Dan juga menurut Hanafi. Bagaimana sekarang amal Malikiyah itu? Menurut pendapatnya Imam Malik, Imam Malik di sini masih ada syarat kan di depan tadi dijelaskan. Yang pertama, al-Malikiyatu qalu yukrahu saumu sittatin min syawalin bisyurutin. Jadi malah kalau kita tidak sesuai, salah, maka kita akan terjerumus ke dalam kemakruhan. Ini menurut Imam Malik. Yang pertama, ayyakuna shaimu mimman yuqtada bihi. Yang pertama adalah orang yang berpuasa itu bukanlah termasuk orang yang diikuti. Dalam artian bukanlah orang yang menjadi public figure atau bukanlah menjadi tokoh. Kenapa? Sebab menurut mazhab Malikiyah, kenapa ini kok tidak dianjurkan? Khawatir ini dianggap sebagai puasa wajib. Sehingga menurut mazhab Malikiyah ini tidak dianjurkan kalau seperti itu. Mengkhawatirkan bagi kaum yang awam. Au yakhafu alaihi ayyaqtaqida wujubaha, atau khawatir bahwa puasa ini adalah kewajiban. Nah, ini yang berbahaya. Akan selain diwajibkan berpuasa Ramadan, maka juga akan diwajibkan berpuasa Syawal. Ini berbahaya ini. Ini sangat berbahaya. Padahal puasa Syawal itu tidaklah wajib. Itu hanyalah sunnah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyasumaha muttasilatan biyaumil fitri. Berpuasa langsung bersambung dengan Idul Fitri. Artinya kalau seumpamanya hari Senin itu adalah Idul Fitri, kemudian dia itu hari Selasanya langsung melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal berturut-turut, itulah yang dimakruhkan. Syarat yang ketiga, ayyasumaha mutatabi'atan, berpuasa berkesinambungan terus menerus selama 6 hari tanpa putus. Itu menurut mazhab Malikiyah. Itu tidak boleh, harus diputus-putus. Berarti kalau menurut mazhab Malikiyah artinya tidak boleh berturut-turut. Yang keempat, ayyudhira saumaha, menampakkan puasanya. Artinya menampakkan, ya kalau saya seumpamanya orang yang berpuasa, kemudian saya silaturahim kepada sanak famili, keluarga dan kerabat, kita bilang kalau saya sedang berpuasa.
Atau ada tamu yang silaturahim ke rumah, kemudian kita juga bilang, maaf saya lagi puasa. Itu tidak usah seperti itu. Kalau kita berpuasa ya sudah, kita berpuasa saja tanpa kita umumkan kepada orang lain. Karena harus terpenuhi 4 syarat yang tadi. Fa in intafa syartun min hadhihi syuruti fala yukrahu shaumuha. Apabila ada satu syarat saja itu sudah tidak ada, maka menurut mazhab Malikiyah sudah tidak makruh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi agar kita tidak terjerumus terhadap kemakruhan menurut mazhab Malikiyah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita jangan berpuasa berkesinambungan. Terus caranya juga kita jangan berpuasa ditampakkan kepada orang lain. Terus caranya juga kita harus berpuasa tidak langsung setelah hari raya Idul Fitri. Bisa 3 hari setelahnya, 1 minggu setelahnya, setengah bulan setelahnya. Mafil muskilah. Itu tidak apa-apa menurut mazhab Malikiyah. Beda halnya dengan mazhab Syafi'iyah tadi di atas ya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu kan harus berkesinambungan 6 hari berturut-turut. Bagaimana sekarang menurut mazhab Hanafiyah? Wal Hanafiyatu qalu, mazhab Hanafiyah itu berpendapat tustahabbu an takuna mutafarriqatan fi kulli usbu'in yaumani. Jadi kalau menurut mazhab Hanafiyah, yang disunahkan adalah berpuasa 2 hari selama seminggu. Minggu pertama kita puasa 2 hari, minggu kedua puasa 2 hari, minggu ketiga kita puasa 2 hari, sehingga genaplah 6 hari. Atau minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 2 hari, minggu keempat 2 hari, sehingga juga genap 4, sehingga juga genap 6 hari. Jadi itu adalah pendapatnya Imam Hanafiyah. Jadi kesimpulannya, kita bebas mau melakukan puasa sunnah, mau melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini dengan mengikuti madhab siapa saja, dengan mengikuti cara yang apa saja. Kalau mengikuti madhab Syafi'iyah silahkan, berarti yang diutamakan itu adalah berpuasa 6 hari berturut-turut. Langsung keesokannya itu berpuasa 6 hari berturut-turut. 6 hari di bulan Syawal itu berpuasa berturut-turut. Itu. Tapi kalau menurut mazhab Malikiyah, dah harus berturut-turut. Menurut mazhab Hanafiyah juga tidak harus berturut-turut, maka bahkan 2 hari dalam seminggu. Lantas kalau seperti itu, apakah dalam mazhab Syafi'iyah itu salah kalau dikerjakan tidak berturut-turut? Dalam artian 2 hari puasa, kemudian 3 hari tidak, atau sebaliknya, yang penting tidak berturut-turut. Bagaimana? Itu boleh-boleh saja. Yang dijelaskan di atas tadi, yang harus berturut-turut menurut mazhab Syafi'iyah itu hanyalah afdoliyahnya, keutamaannya, kesunahannya. Jadi sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, kalau kita masih belum sempat untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, silahkan kita berpuasa besok lusa, seminggu lagi, tidak apa-apa. Yang penting kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan sampai tidak. Agar kita mendapatkan pahala 1 tahun berpuasa. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau ada orang yang masih punya tanggungan qadha ketika bulan Ramadan? Apakah dia itu harus mengqadha puasanya dulu atau puasa sunnah di bulan Syawal terlebih dahulu? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.